Pemirsa, potensi pertumbuhan semen Indonesia sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Semen Indonesia (SMGR) bersama Senior Vice President Research Kanaka Hita Solvera, Jansen Nasrial. Selamat pagi Pak Jansen. Selamat pagi Mbak Cakri. Ya, kita membahas Semen Indonesia, Pak. Ini kalau Anda melihat atau menganalisis prospek bisnis Semen Indonesia ini seperti apa? Khususnya kalau kita lihat dari industri semen sendiri, karena ini kalau tidak salah data menunjukkan dari 2016 ini sebenarnya produksi semen kita ini agak overstock begitu. Ditambah 2020 proses pembangunan infrastruktur juga betul-betul hampir terhenti total begitu karena pandemi. Tapi kedepannya untuk 2022 sendiri seperti apa? Ada optimisme seperti apa begitu untuk semen sendiri, khususnya semen Indonesia? Oke, kita akan membahas ada 3 faktor yang mempengaruhi outlook untuk secara keseluruhan untuk industri semen di seluruh Indonesia. Yang pertama, sektor konstruksi, di mana sektor konstruksi untuk semen curah itu kontribusi terhadap penjualan semen itu sekitar kurang lebih antara 24–26%. Itu yang faktor yang pertama. Namun untuk konstruksi, kalau tidak salah minggu kemarin ataupun 2 minggu yang lalu kita diskusi mengenai konstruksi outlook ya dari PT PP ya kalau tidak salah ya. Nah itu outlook untuk sektor konstruksi is quite challenging. Jadi boleh dikatakan untuk permintaan semen curah itu boleh dibilang flattish lah, flat untuk di 2022. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sektor properti. Nah, di sini kebantu nih untuk sektor properti karena outlook untuk sektor properti di 2022 itu sangat bagus ya. Di 2021 juga pre-sales-nya juga sangat bagus. Itu pre-sales growth-nya itu sekitar hampir 30–20, range-nya antara 20–30%. Demikian halnya juga untuk di 2022. Jadi diperkirakan itu high double digit growth untuk pre-sales masih berlanjut. Karena kita terbantu oleh harga komoditas, di mana batu bara dan sawit itu kan salah satu penopang ekspor untuk ekonomi Indonesia gitu. Jadi artinya mengangkat daya beli konsumen. So diperkirakan itu permintaan untuk landed house itu masih robust gitu ya, masih sangat bagus. Baik, Pak Jansen. Tapi yang sektor yang ketiga, faktor yang ketiga adalah harga batu bara. Gitu. Harga batu bara unfortunately lagi sangat bullish gitu. Jadi ini di mana kontribusinya terhadap COGS-nya semen Indonesia itu cukup besar, sangat signifikan. Oke, nah ini tadi kalau untuk semen curah nampaknya akan flattish begitu ya di 2022, tapi properti ini justru yang punya peluang. Yes. Apa yang bisa ditangkap oleh perseroan untuk melihat bahwa properti ini masih ada peluang di 2022 untuk bisa lebih banyak menyerap produksi dari semen, khususnya mungkin semen Indonesia begitu, SMGR? Well, tadi Mbak Cakri bicara oversupply ya. Memang oversupply sudah berlangsung hampir bertahun-tahun gitu. Tetapi hopefully sih untuk di 2022 permintaan properti sangat bagus gitu. Karena kalau kita lihat penjualan pre-sales di kota-kota besar, baik itu Medan, Surabaya, kota-kota Jawa lainnya yang besar seperti Malang, termasuk juga di daerah Tangerang Selatan, di daerah Tangerang lah pada umumnya itu memang pre-sales properti sangat bagus. Demikian halnya juga di daerah Kalimantan. Nah, memang kebetulan juga Kalimantan juga salah satu produsen batu bara lah terbesar lah di Indonesia. Jadi artinya permintaan properti pun juga di sana sangat robust. So outlook di 2022 masih sangat bagus despite adanya ancaman kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Nah, yang saya khawatirkan kalau misalnya suku bunga Bank Indonesia itu naik agresif, itu berdampak negatif tidak terhadap permintaan properti. Tetapi kalau saya lihat kalau saya melihat dari likuiditas itu likuiditas sangat ample, sangat banyak, sekitar 1.300 sampai 1.400 triliun untuk over likuiditas di Indonesia. Jadi artinya saya rasa mungkin bank-bank juga tidak akan menaikkan suku bunga secara agresif meskipun let's
misalnya Bank Indonesia naikin suku bunga agresif. Jadi sepertinya kalau untuk permintaan properti masih sangat bagus secara overall untuk permintaan semen retail khususnya untuk semen Indonesia. Oke, masih sangat atraktif juga begitu ya untuk semen Indonesia. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya seperti apa prospek dari SMGR untuk terkait sahamnya begitu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Semen Indonesia Persero Tbk menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 1991. Rekan Awis Nari akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Awis, silahkan. Ya, Cakri dan pemirsa, saham PT Semen Indonesia Persero Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 30 tahun lalu. Kita simak datanya bersama. Kita lihat di sini PT Semen Indonesia Persero Tbk memiliki kode SMGR dengan pencatatan pada tanggal 8 Juli 1991 berada di papan utama di bidang usaha utama produsen semen, sektor barang baku dan industri material konstruksi. Kalau kita lihat di sini pemegang saham Semen Indonesia mayoritas dipegang oleh pemerintah RI sebanyak 51,01% atau 3,02 miliar saham dan sisanya dipegang oleh publik 48,99% atau 2,9 miliar saham. Lalu kita akan mencermati pergerakan nilai saham Semen Indonesia yang tercatat di sini. Kita akan melihat mulai dari tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp8.350 per lembar saham, kemudian mengalami apresiasi yang tercatat pada tanggal 23 Agustus 2021 menjadi Rp9.555 per lembar saham. Depresiasi sedikit terjadi pada bulan September dan Oktober, namun kembali naik di level 9.900 pada tanggal 5 November 2021 dan kemudian mengalami depresiasi lagi yang cukup tajam hingga 20 Januari 2022 ke level Rp6.625 dan tercatat 7 Februari 2022 di level Rp7.225 per lembar saham. Ya, kembali ke Anda, Cakri. Demikian data yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Awis untuk informasinya terkait SMGR. Kembali bersama Pak Jansen Nasrial. Pak Jansen, kalau melihat pergerakan saham dari SMGR ini, apa yang perlu diantisipasi atau diperhatikan oleh pelaku pasar begitu terkait katalis dan juga sentimen yang membayangi SMGR? Oke. Kalau kita mengamati harga semen Gresik ya, saham semen Gresik untuk the past 4 months ya semenjak bulan November itu sebenarnya trennya memang agak melandai turun ya, agak bearish gitu karena kita belum mendiskusikan faktor yang ketiga tadi mengenai kenaikan harga batu bara. Karena batu bara itu porsi terhadap power plant semen untuk industri semen termasuk semen Indonesia itu sangat besar, hampir sekitar 80-70%. Nah, jadi artinya kenaikan harga batu bara itu harus diantisipasi dengan baik oleh para investor gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini sekarang ternyata disrupsi supply untuk semua komoditas itu memang sangat masif. Jadi termasuk juga batu bara. Nah, itu yang saya khawatirkan, harga batu bara untuk tahun ini masih tertahan di atas 200 US dollar per ton. Nah, itu yang saya khawatirkan akan menjadi berdampak negatif terhadap performa kinerja keuangannya semen Indonesia. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jadi sepertinya di harga sekarang ini sudah memprice-in-kan kenaikan harga batu bara hingga 200 dolar per ton. Tetapi pemerintah kan kemarin kan sudah menetapkan kebijakan sampai bulan Maret dikasih penetapan harga khusus untuk industri semen dan industri pupuk, di mana 90 dolar per ton itu untuk industri semen. Nah, hopefully itu akan diperpanjang beyond bulan Maret gitu. Itu yang kita harapkan. Kalau misalnya bisa diperpanjang sampai bulan Juni ataupun even let's say bulan 9, itu sangat membantu kinerja keuangan semen Indonesia. So hopefully target price di harga 12.000 masih bisa tercapai dengan catatan terjadi perpanjangan extension untuk harga batu bara 90 dolar per ton untuk khususnya untuk industri semen. Kita lihat sampai Maret nanti. Tapi untuk rekomendasi Anda sendiri terhadap SMGR untuk saat ini hingga nanti mungkin perpanjangan mungkin sampai Maret itu bagaimana Pak Jansen? Rekomendasi untuk SMGR? Kalau kita melihat dari
BBV ya, book value-nya semen Indonesia itu udah murah sih, sekitar 1,2 kali, 1 sampai 2,5 kali. So buy on weakness kalau untuk semen Indonesia di level-level antara 6.900 sampai 7.100. Karena kalau melihat dari nilai buku, book value-nya itu sudah sangat cheap, apalagi dibantu oleh prospek industri properti ya di tahun 2022. Mungkin lebih baik ya, lebih better dibandingkan dengan 2021. So saat ini buy on weakness level-level antara 6.900 sampai 7.100 dengan target price masih tidak berubah di level 12.000. Baik, rekomendasinya untuk buy on weakness di saat seperti sekarang ini ya. Baik, terima kasih Pak Jansen Nasrial bergabung bersama kami pagi ini di Corporate Action. Salam sehat. Ya, terima kasih. Thank you for having me. Ya, pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update sesaat lagi.